beberapa waktu lalu yang viral dari Pak ex-Menlu Pak Dino Patijala yang bilang intensitas perjalanan ke luar negerinya Bapak Presiden itu di luar batas kewajaran. Terus direspon sama Pak Seskap Teddy, katanya kelebihan anggaran dari perjalanan dinas itu dibayarkan oleh anggaran pribadinya Bapak Presiden. Nah itu kalau menurut Pak Purbaya seperti apa sih Pak secara peraturan dari Kementerian Keuangan, dan pengen tanya juga sih apakah itu sebenarnya boleh dilakukan atau enggak kalau menggunakan dana pribadinya Pak Presiden. Terima kasih. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan, ya kita pegang pernyataan Pak Teddy. Nggak ada aturannya. Cukup ya? Yang lain? Kalau saya punya duit, saya pergi, misalnya itu saya nombok nggak boleh. Secara logika nggak ada, boleh aja kalau mau nombok. Ya, satu lagi yang belakang. Yang kanan, Ucok. Habis itu. Dua lagi. Selamat sore Pak Menkyu, Maulana dari Investor Trust Pak. Mungkin nyambung soal pertanyaan tabel tadi. Kalau di PMK 66 2020 tentang Gue salah dengar. Kristabel, oh jadi tabel. Tabel Pak. Iya, tabel di kotak-kotak Pak. Pak, kalau nyambung pertanyaannya tabel tadi kan ada PMK 66 2020 ya tentang besaran komponen dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Presiden dan Wakil Presiden. Nah itu sebenarnya kalau dalam setahun itu Kemenkyu menganggarkan nggak sih Pak biaya perjalanan dinas Presiden begitu? Ada pasti anggaran yang dianggarkan. Nah itu kalau dari 2026 berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kemudian itu gini, Anda mau lihat rahasia Presiden, yang nggak boleh lah. Kita tahu angkanya, cuman Anda tanya ke Sesnek aja kalau mau jawaban yang pasti. Pak soal ini Pak update soal stabilisasi surat utang itu masih berlanjut nggak sih Pak? Terus sampai tanggal 5 Juni ini berapa triliun yang dikeluarkan? Kemudian yang kedua soal tadi nyambung Pak soal UU P2SK tadi Pak Menkyu sudah baca detail, dan mungkin kalau sudah baca detail kira-kira ada catatan nggak sih Pak soal UU P2SK yang baru itu Pak gitu. Terima kasih. Bacain. Kalau catatan P2SK ya udah kita sampaikan depan DPR yang kemarin itu ada 11 kalau nggak salah ya. 17 Tapi baca detailnya nggak Pak sampai per pasal? Saya bacakan satu-satu di sana. Iya. Di DPR, baca detailnya udah tahu karena mereka tim selalu diskusi sama saya. Ya saya ngerti. Tapi untuk ditanya Anda lihat lagi deh waktu acara kemarin di DPR. DPR juga sudah memberi pernyataan yang clear kan, tanggapan yang clear dan sudah diputuskan undang-undangnya. Terus untuk pembelian bond di secondary market kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendalikan. Tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan bursa. Sudah masuk berapa sekarang? 11 triliun rupiah so far ya. Dan akan kita lihat terus. Itu ya.